Halo sobat mahasiswa, di sini kami akan menerangkan terkait konsep uang dan kebijakan moneter dalam Islam. Kami dari kelompok 11 dari kelas C4 MBR yang beranggotakan Ika Septiana dengan NIM 089, Fitriana dengan NIM 102, Destian Arvitasari dengan NIM 094, dan Muhammad Andi Setiawan dengan NIM 095. Berikut materi yang akan kami sampaikan, selamat menyaksikan. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang konsep uang dalam Islam. Jadi uang adalah salah satu inovasi besar manusia sepanjang peradaban. Uang mempunyai posisi yang sangat strategis dalam sistem perekonomian dunia, sehingga tidak mudah untuk menggantikannya dengan media lainnya. Nah, jadi uang itu merupakan alternatif transaksi yang lebih mudah daripada sistem barter yang kompleks, rumit, tidak efisien, dan tidak sesuai digunakan dalam sistem perekonomian modern. Nah, dalam sejarah Islam, uang sudah ada pada zaman Nabi Muhammad SAW. Pada waktu itu, uang yang digunakan ada dua. Yang pertama itu ada uang dinar yang terbuat dari emas, dan yang kedua ada uang dirham yang terbuat dari perak. Nah, dirham emas dan dirham perak sebenarnya sudah ada jauh sebelum zaman Nabi Muhammad SAW. Dan ketika memimpin umat, beliau memperlakukan mata uang resmi dengan mengadopsi dinar emas dan dirham perak. Nah, hal ini kemudian diikuti oleh para khalifah yang memimpin setelah beliau wafat selama beberapa abad. Itu yaitu tadi penjelasan tentang konsep uang dalam Islam. Baik, selanjutnya yaitu kebijakan moneter dalam Islam. Dapat dikatakan bahwa kebijakan moneter adalah tindakan yang dilakukan oleh penguasa moneter atau biasanya bank sentral untuk mempengaruhi jumlah uang beredar dan kredit yang pada gilirannya akan mempengaruhi kegiatan ekonomi masyarakat. Kebijakan moneter utamanya ditujukan untuk stabilitas ekonomi, yang antara lain diukur dengan kesempatan kerja, kestabilan harga, serta neraca pembayaran internasional yang seimbang. Bila kestabilan dalam ekonomi terganggu, maka kebijakan ekonomi dapat dilakukan untuk memulihkan atau tindakan stabilisasi. Kebijakan moneter Islam harus bebas dari unsur riba dan bunga bank. Dalam Islam, riba yang termasuk di dalamnya, bunga bank diharamkan secara tegas. Dengan adanya pengharaman ini, maka bunga bank yang dalam ekonomi kapitalis menjadi instrumen utama manajemen moneter menjadi tidak berlaku lagi. Manajemen moneter dalam Islam didasarkan pada prinsip bagi hasil. Kemudian jenis-jenis kebijakan moneter ada dua, yaitu kebijakan moneter kuantitatif dan kualitatif. Kalau kuantitatif ada tiga. Yang pertama, operasi pasar terbuka atau open market operation, yaitu melakukan jual beli surat-surat berharga di dalam pasar surat-surat berharga. Kebijakan ini dapat mempengaruhi jumlah uang beredar. Selanjutnya, kebijakan diskon atau discount rate policy, yaitu membuat perubahan atas tingkat diskonto dan tingkat bunga yang harus dibayar oleh bank-bank umum. Kebijakan ini dapat mempengaruhi biaya uang. Yang terakhir, kebijakan tingkat cadangan minimum atau reserve requirement policy, yaitu membuat perubahan atas tingkat cadangan minimum yang harus disimpan di bank-bank umum dan mempengaruhi jumlah kewajiban minimum dana pihak ketiga yang harus disimpan atau tidak boleh disalurkan sebagai pembiayaan. Jenis yang kedua yaitu kebijakan moneter kualitatif. Biasanya ada dua jenis. Yang pertama ada pengawasan pinjaman secara selektif, yaitu menentukan jenis-jenis pinjaman, mana yang harus dikurangi dan mana yang harus digalakkan atau dikembangkan.
Yang kedua, pembujukan moral atau moral suasion. Dimaksudkan untuk mempengaruhi sikap lembaga moneter dan individu yang bergerak di bidang moneter, di mana Bank Sentral mengadakan pertemuan langsung dengan pimpinan-pimpinan bank umum untuk meminta bank-bank umum melakukan langkah-langkah tertentu. Kebijakan moneter dalam Islam berlandaskan pada prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam. Sebagai berikut, yang pertama, kekuasaan tertinggi adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, manusia ialah pemimpin atau khalifah di bumi, namun mereka bukanlah pemegang sejati. Yang ketiga, segala sesuatu yang diperoleh oleh manusia merupakan atas seizin Allah. Yang keempat, tidak boleh menumpuk kekayaan. Yang kelima, menghapus jurang perbedaan antara individu dalam perekonomian. Dan yang terakhir, menetapkan kewajiban yang sifatnya halus. Terima kasih. Instrumen kebijakan moneter Islam dalam sistem ekonomi Islam, kebijakan moneter juga digunakan untuk mencapai kestabilan ekonomi, tetapi harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang melarang riba, gharar, dan spekulasi berlebihan. Berikut adalah instrumen kebijakan moneter dalam ekonomi Islam. Pertama, ada sukuk bank syariah, sertifikat investasi syariah atau sukuk bank sentral. Bank sentral negara Islam menggunakan sukuk sebagai alat untuk operasi pasar terbuka. Sukuk ini digunakan untuk menyerap atau menambah likuiditas di pasar uang syariah. Yang kedua, penetapan GMW. Penetapan giro wajib minimum sama seperti sistem konvensional, bank syariah wajib menyimpan sebagian dana di bank sentral. Kebijakan ini digunakan untuk mengendalikan kemampuan bank dalam menciptakan uang. Pembiayaan antar bank. Fasilitas pembiayaan antar bank syariah mirip dengan pasar uang antar bank konvensional, namun transaksi dilakukan sesuai akad-akad syariah seperti mudharabah, wakalah, atau murabahah. Yang keempat, margin keuntungan. Pengaturan margin keuntungan bank sentral bisa menetapkan batas atas margin keuntungan untuk pembiayaan bank syariah guna mengendalikan inflasi dan mencegah eksploitasi. Yang terakhir, intervensi pasar asing. Intervensi di pasar valuta asing syariah dilakukan untuk menjaga stabilitas nilai tukar, tetapi harus menggunakan instrumen yang sesuai syariah, seperti akad syarf jual beli mata uang tanpa unsur spekulasi. Oke, baik. Yang selanjutnya yaitu peran Bank Sentral Islam dalam mengendalikan inflasi tanpa menggunakan instrumen suku bunga. Bank Sentral Islam memiliki peran yang unik dalam mengendalikan inflasi karena prinsip-prinsip ekonomi Islam yang melarang penggunaan instrumen suku bunga atau riba. Oleh karena itu, Bank Sentral Islam tidak dapat menggunakan suku bunga untuk mengatur inflasi seperti yang dilakukan oleh bank sentral konvensional. Namun, Bank Sentral Islam dapat mengendalikan inflasi dengan beberapa cara alternatif yang sesuai dengan ajaran Islam. Berikut adalah beberapa peran utama yang dapat dilakukan oleh Bank Sentral Islam dalam mengendalikan inflasi tanpa menggunakan instrumen suku bunga. Yang pertama yaitu mengelola kebijakan moneter dengan instrumen non-riba. Dalam hal ini, Bank Sentral Islam dapat menggunakan instrumen seperti sertifikat wadiah atau suku obligasi syariah untuk mengatur likuiditas di pasar. Instrumen ini tidak melibatkan riba dan dapat digunakan untuk menyerap kelebihan uang yang beredar. Selain itu, repo syariah juga bisa digunakan sebagai instrumen untuk menarik likuiditas dari pasar dengan cara yang sesuai dengan prinsip syariah. 2. Yaitu mengatur pasokan uang dan sistem pembayaran. Bank Sentral Islam dapat mengatur jumlah uang yang beredar melalui kebijakan yang memperhatikan prinsip syariah.
termasuk pengelolaan cadangan bank konvensional dan pengaturan sistem pembayaran yang efisien. 3, yaitu peningkatan investasi dan proyek-proyek produktif. Untuk mengurangi tekanan inflasi yang disebabkan oleh kekurangan pasokan barang dan jasa, Bank Sentral Islam dapat mendorong investasi dari sektor-sektor produktif seperti infrastruktur, pertanian, dan industri yang berbasis ekonomi real. Keempat, yaitu stabilisasi nilai mata uang. Bank Sentral Islam dapat menjaga stabilitas nilai tukar mata uang domestik melalui kebijakan moneter yang tepat, seperti pengelolaan cadangan devisa dan intervensi pasar valuta asing jika diperlukan. Kelima, yaitu meningkatkan efisiensi pasar dan memperbaiki rantai pasokan. Untuk mengurangi biaya dan meningkatkan daya saing, Bank Sentral Islam dapat mendukung kebijakan yang mempermudah distribusi barang dan jasa, serta meningkatkan efisiensi pasar agar pasokan dapat lebih mencukupi permintaan. Yang keenam atau yang terakhir yaitu mengelola kebijakan fiskal. Bank Sentral Islam dapat bekerja sama dengan pemerintah dalam merumuskan kebijakan fiskal yang mendukung pengendalian inflasi, seperti pengelolaan pengeluaran negara dan pajak yang bijak untuk menjaga keseimbangan ekonomi. Oke, sebelumnya terima kasih untuk para pemateri yang sudah menyampaikan materi-materinya. Di sini saya akan membacakan kesimpulan dari pemaparan materi pada hari ini. Jadi, uang adalah inovasi penting dalam peradaban manusia yang memiliki peran strategis dalam sistem perekonomian global. Yang dalam Islam, konsep uang dan kebijakan moneter memiliki landasan yang berbeda dengan sistem konvensional, yaitu harus bebas dari riba, gharar, dan spekulasi. Nah, sejarah mencatat bahwa moneter Islam pernah menggunakan dinar emas dan dirham perak sebagai alat tukar yang sah. Namun, pada saat ini umat Islam menggunakan mata uang fiat yang tidak lagi berbasis emas dan perak. Nah, selanjutnya kebijakan moneter Islam itu tetap bertujuan menjaga stabilitas ekonomi, namun menggunakan instrumen-instrumen yang sesuai dengan prinsip syariah seperti sukuk, giro wajib minimum, pembiayaan antar bank syariah, dan pengaturan margin keuntungan. Bank Sentral Islam tidak menggunakan suku bunga sebagai alat kontrol ekonomi, melainkan menetapkan pendekatan berbasis bagi hasil dan investasi real. Nah, dengan prinsip keadilan keberkahan dan keberpihakan kepada keseimbangan sosial, sistem moneter Islam memberikan alternatif yang etis dan stabil terhadap sistem moneter konvensional, serta berpotensi menjawab tantangan inflasi dan distribusi kekayaan secara lebih adil. Oke, itu tadi kesimpulan materi dari kelompok kami. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.